Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Liwa ya. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan Bagus, itu pecinta alam gitu ya, aktivis di alam lah gitu ya. Nah, kali ini saya bersama temannya. Kenalin dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosi Apriansa, Kak. Ya, Biasa panggilannya? Kebanyakan sih kalau lapangan, nama lapangan ya. Ya, nama lapangan. Kalau di Liwa ini kebanyakan kawan sekolah itu Nama udara lah gitu. Iya. Sose katanya. Sose. Iya, itu panggilannya kalau di Liwa. Jadi ya gitulah panggilannya. banyak Yosi boleh juga Iya, lah ya. boleh. Nah, sekarang ini aktivitasnya masih kuliah apa gimana nih? Kalau kuliah kebetulan masih nyusun, Kak. Masih nyusun Iya, ya, di kebetulan. akhir ya, semester akhir lah ya. Iya, sebenarnya kan emang angkatannya angkatan bagus kan Iya. ininya, tapi kuliahnya kebetulan Iya. saya agak molor dulu setahun. Oh, gitu. Iya, habis itu ya dibilangnya inilah ada buka ini dikit. Iya. Soalnya awal kuliah itu 2014. Iya. 2014 singkat ceritanya emang waktu itu saya nggak tertarik sama mohon maaf ininya tergabung sama ini apa Cita Alam. ya sama Iya. anak Mapala. Iya. Walaupun basicnya dulu waktu SMA itu Ikut Sispala ya? ikut Sispala waktu Ya. angkatan saya, tapi Iya. dalam berapa tahun setelah kami lulus itu namanya diganti sama Brutala Iya. sampai Iya. sekarang. Waktu pas di kuliah kebetulan saya nggak tergabung sama anak Mapala. Mapala, Ya, ya. takutnya satu, saya kuliah itu ini Kak cuma Sabtu Minggu, soalnya kan Ya. itu tuntutan dari kerjaan tadinya. Oh, gitu. Iya, makanya bukan kuliah. Oh, sambil kerja ya? Iya, sambil kerja Oh, iya. kebetulan. Nah, makanya waktu itu kuliahnya yang reguler bukan yang ini Iya. benar. Iya. Jadi cuma bisa Sabtu Minggu. Ekstensi lah gitu Iya. ya bahasanya ya. Kebetulan kan HRD saya di bank swasta deh. Iya. Bisa dibilang bank swasta lah. Iya. Itu kebetulan anak Mapala juga, Kak. Iya. Anak Mapala, jadi aktivitas saya ini kasarannya Sabtu sama Minggu kan libur. Iya, kalau libur. kerja kan. Nggak ada kerjaan Iya. lah gitu ya. Jadi dari hari Jumat itu serta pulang kerja itu saya ini punya agenda sama Iya, kawan-kawan. iya. Kebetulan sama kawan Mapala lumayan Iya, banyak lah iya, ininya. iya. Jadi agendanya ya repres lah. Jadi kalau Bagus tadi justru justru pas SMA dia nggak ikut Sispala, kuliah baru ikut dia. Nah, kalau Yosi karena dari SMA-nya sudah Sispala, Iya. mungkin nggak terlalu minat lagi ikut organisasinya lah gitu ya. Iya. Tapi kalau aktivitas alamnya masih tetap suka gitu lah ya, dengan mungkin independen lah gitu, Iya, nggak ikut dengan organisasi tertentu lah gitu ya. Iya. Nah, jadi selama di sela-sela tadi kerja dan kuliah gitu kan, kerja dan kuliah itu tadi di sela-sela itu masih tetap aktivitas di luar ya, kayak naik gunung gitu ya. Masih sempat ya. Iya. Nah, kalau naik gunung itu di gunung mana aja nih? Kalau di kayak Pulau Jawa di mana aja yang udah pernah naik gunung? Kalau singkat ceritanya awal pertamanya Iya, pertama-tama naik gunung di Jawa itu saya dikenali sama, sebetulnya kami nggak satu kampus kan. Ya, nggak satu kampus. Cuma satu tongkrongan aja Iya. waktu itu kebetulan dia ngajak saya kan, kata Iya. dia suka naik gunung nggak, kata dia Iya, gitu iya, kan. iya. Saya bilang kalau dibilang suka bener enggak, saya Iya. bilang kan, cuma kebetulan waktu SMA waktu itu pernah ikut, ya. ini eskul gitu Pecinta kan. alam. Iya. Kata dia dicoba lagi, kata dia kan, siapa Iya. tahu ini cocok, kata dia kan. Iya. Nah, ya boleh, saya bilang gitu kan. Iya. Akhirnya waktu itu namanya bisa dibilang ada yang bilang bukit, ada yang Iya. bilang gunung, itu namanya Gunung Gunung Batu di Gunung Jonggol. Batu, itu, ya. Iya, Gunung Batu itu masih boomingnya itu kan. Iya, iya. Jadi pertama kali itu ikut sama kawan diajak ke situ, Ya. akhirnya berbuntut dari Gunung Batu, habis itu saya langsung ke Gunung Selamet di Jawa Selamat, Tengah. Jawa Tengah. Wah, tinggi tuh, Selamat tuh 3.000-an ya? Ya 3.300-an. Iya.
Habis itu lanjut ke Gunung Ciremai, Ciremai, di Jawa Barat. Jawa Itu Barat. atapnya Jawa Barat. Ya, Kebetulan paling tingginya. Iya. Habis itu, nah di Gunung Ciremai ini singkat ceritanya saya ketemu sama kawan-kawan ini dari Jakarta itu. Iya. Ketemu orang dari Tangerang cuma satu, sendiri Kak itu. Sendiri Jadi, benar-benar sendiri tuh. Pendaki Solo gitu Iya, ya. benar-benar pendaki Solo itu. Solo. Ketemu di pos 3 itu. Dia di situ udah 2 hari. Kami kira itu kan tadinya mantel orang sengaja dibuang gitu kan. Iya, Nggak katanya ada taunya orangnya. ada orangnya itu, makanya kami Bipak gitu ya. iya, nggak taunya ada orang. Terus kami tanya, di sini udah 2 hari kata dia gitu Iya. kan, mager mau buka tenda. Singkat ini kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Iya, kayak nggak masuk akal, udah 2 hari di situ cuma Sendirian gitu berani kan. ya. Kalau kayak ini pas bushcraft gitulah ya, apa namanya? Iya, bisa kayak gitu. Akhirnya Bushcraftan. penasaran, ngorek. Akhirnya kata dia dari Tangerang, kebetulan namanya Iya, Amin. iya. Masih ingat saya namanya Amin. Iya. Habis itu dia bilang gara-gara kawannya nggak bisa nyempetin waktu, habis itu makanya dia beraniin diri untuk sendiri. Nah, kata dia, kenapa saya beraniin sendiri? Kebetulan gunung di Jawa ini kan aktivitasnya nggak bisa dibilang nggak bisa sepi. Nggak sepi, pasti Nggak, ada pasti aja ada aja. pengunjung, Makanya ya. dia berani gitu kan buat berangkat sendiri gitu kan, Solo itu tadi. Iya. Akhirnya setelah ini naik itu kan, Iya. turun. Setelah sampai di rumah itu, di kontrakan itu Kak, saya kepikiran nggak Iya. di situ. Iya. Jadi setiap momen kalau ngajak kawan nggak bisa, Iya. dia aja bisa, kenapa saya nggak gitu. Iya benar. Sepintas ini akhirnya Iya. saya beraniin sendiri. Waktu pas ke Semeru juga kebetulan kawan yang kuliah di sana orang Lampung Timur, Iya. kawan saya juga. Dia ngontek saya, ayo 17-an di Semeru katanya. Iya, iya. Nah, oke kan dia bilang kan. Iya. Akhirnya saya berangkat tuh ke Malang. Sampai di Malang kebetulan di UTS dadakan. Ternyata dadakan nggak Dadakan bisa. nggak bisa. Akhirnya dia cuma bisa nganterin sampai ininya, base campnya. Dia bilang maaf nggak bisa nemenin katanya. Iya. Soalnya planning dari awal kita 2 nih berangkat Iya, katanya. iya, Akhirnya iya. kamu sendiri. Oh yaudah nggak apa-apa, nggak masalah sih bilang kan. Iya. Akhirnya di situ pikiran yang dari Ciremai itu tadi, iya. dengar si Amin omongannya tadi Iya. ke bawah-bawah, jadi Iya. udah sampai sini positif rame, nggak mungkin nggak ini kan. Iya, apalagi 17-an. Iya 17-an. Alhamdulillahnya saya digabungin, disitulah saya ketemu kenalan kawan baru dari anak Mapala UBK, Iya. Bang Bima dan kawan-kawannya Iya. kan. Akhirnya saya digabungin sama dia orang. Ikut timnya mereka Iya, lah, soalnya gabung. katanya pengurusnya di sana, Iya. kalau Semeru nggak boleh sendiri, Iya, harus ada harus ada minimal tim. bertiga Iya. timnya. Akhirnya saya dibolehin gabung lah sama Iya. kawan-kawannya Bang Bima. Iya. Setelah sama Semeru, saya lanjut ke saya Rinjani dulu. Oh, Rinjani. Iya. Lombok Iya, ya, Lombok ya. Iya, NTB. Rinjani ya. Habis Rinjani itu udah berapa MDPL? 3.000 lebih. Hampir 4.000. kalau ya? nggak 36, 37 itu Kak. Oh. Soalnya selisihnya beda tipis sih sama Semeru ini Oh, ya, tingginya. Semeru, ya. Ya soalnya kalau Semeru kan atap Jawa Timur, Iya. kalau Lombok NTB kan jelas di situ Iya, ininya iya. cuma Rinjani. Rinjani, Iya. walaupun di sisi seberangnya kan ada Tambora, walaupun Iya. Tambora kan ininya nggak terlalu ini, Iya. tapi ya Tapi lumayan lah. tapi Tambora itu Kalau sejarahnya, daerahnya, ya kalau daerahnya. sejarah dia meletusnya itu, nah sama mirip kayak Gunung Krakatau. Iya. Ya, ini sejarahnya. Jadi dia booming ini ya, apa namanya, namanya gitu. Nah, berarti Rinjani sudah. Kalau yang di Bali pernah? Di Gunung Bali apa kebetulan Bali itu? Gunung Agung kemarin. Gunung Agung ya. Kebetulan kemarin itu ada Gunung Abang juga ada kalau Iya. nggak salah. Sama apa satu lagi. Kebetulan kemarin ada planning nggak ceritanya. Iya. Jadi saya bulan 2 kemarin itu saya ke bukan bulan 2 Kak. Bulan Desember. Desember ya. Desember akhir tahun 2019 saya 2019 ya penutupan itu ke Gunung Raung ceritanya. Gunung Raung, Ya di daerah ini apa? Jawa Timur ya. Ya Jawa Timur ujung lah. Habis naik sana itu saya dikontak sama kawan di Bali kan ceritanya. Iya. Nah, kebetulan yang di Bali juga anak Mapala juga. Iya. Ketemuan di Rinjani, kawan di Iya. Rinjani. Jadi kata dia singkat ini, bagus kata dia, mau kerja nggak nih kata dia. Iya. Lumayan kata dia buat
jajan nih kata dia buat ongkos pulang. Iya. Soalnya nanggung udah di Jawa Timur kata dia, Iya. tinggal nyebrang dikit ke Bali. Iya. Boleh saya bilang gitu Kak. Akhirnya saya berangkat ke Bali. Iya. Ke Bali, tempat kawan kerja ini kayak tempat makanan cepat saji gitu kan. Oh, gitu. Ya, akhirnya saya bilang kan, saya kan nggak bawa berkas ini, saya bilang kan Iya. cuma bawa KTP doang kan. Soalnya nggak ada niatan sama sekali Iya. kepintas buat Mau kerja. ya buat kerja di situ kan. Iya. Ada kata kawan, kebetulan HRD-nya ini orangnya anak Mapala juga. Iya. Kebetulan saya ini ya hitungannya udah deket lah sama kawan Iya. juga. Nggak apa-apa katanya kalau ini udah dapat inilah kasarannya, dapat keringanan lah Kak, Keringanan, dapat keringanan iya. gitu Iya. kan. Akhirnya keterima saya kerja di situ Kak. Iya. Jalan 2 bulan udah planning sama HRD-nya, kapan-kapan kita nyempetin waktu, kita harus naik gunung dulu kata dia. Iya. Saya pengen inilah ada obrolan dikit kata dia kan, Iya. kesan-kesannya kata dia. Iya. Boleh saya bilang gitu, tapi berhubung namanya kita kan, namanya manusia kan nggak bisa ini sih Iya. Kak. Ada wabah virus itu Iya, tadi, iya. makanya itu yang mendorong saya pulang. Ya, makanya kalau untuk di Bali next time lah Kak. Iya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan sama. Kalau di Sumatera di mana aja yang udah? Alhamdulillah Sumatera ini bisa dibilang saya ini telat Kak. Iya. Telatnya itu karena obrolan dari kawan-kawan saya itu yang kebetulan yang di Jakarta juga. Iya. Kamu ini anak Sumatera tapi kok yang di Sumatera atapnya aja Belum pernah. kata dia. Nah, di situ saya itu kepancing gitu kan. Iya. Saya mikir, oh iya juga. Udah jauh-jauh kasarannya udah kesana, udah kesini Iya. kan. Tempat kita sendiri belum. Iya, tempat sendiri kok belum. Soalnya kawan aja pengen dianterin ke sana tapi kita sendirinya aja belum pernah Iya, gitu belum kan. pernah ya. Akhirnya saya 2018 Kak ceritanya, Iya. September. 2018 September itu kebetulan kawan dari Karang itu ngajak naik gunung ceritanya kan. Iya. Dia ini pengennya ke Jawa. Saya Iya. bilang jangan di Jawa dulu. Iya. Di Sumatera aja ada, kenapa kita harus ke Jawa dulu Iya. gitu kan. Mendingan di Sumatera dulu tempat kita ini, baru kita ke Jawa. Ya udah boleh, mau di mana kata dia. Kebetulan saya ini belum ke Kerinci saya Ya, bilang gitu Kerinci. kan. Jambi ya. Iya. Dia itu kebagi 2 Kak. Oh, maksud Masuk Sumatera Barat sama Jambi. Oh, gitu ya. Iya, kebagi. Hitungannya kayak Sagi Kayak nih. Sagi ya. Iya. Sama Seminung Iya, gitu Seminung sama. juga. Akhirnya boleh kata kawan kan, walaupun sebenarnya kawan ini kan belum pernah naik juga Naik gunung sebenarnya. sama sekali Iya. gitu. Makanya ibunya kan wanti-wanti Iya. sampai nitipin saya sama kawan saya yang Iya. satunya, tolong dijagain, namanya belum pernah Iya. ini kan. Iya. Ya walaupun saya baru 1 kali 2 kali kan, kalau udah dititipin kayak gitu Iya. kan merasa kayak ini Iya. banget Kak. Iya. Akhirnya ya udah kita berangkat. Walaupun di Sumatera ini kan ada kayak Gunung Dempo, Iya. gunung api yang di Sumatera Barat gitu, Iya. dan gunung-gunung yang lain. Iya. Tapi kan itu tadi mungkin ada nazar apa ini kan, akhirnya alhamdulillah kesampaian kan Iya. kemarin Kerinci, 2018 Kerinci. Jadi kalau Sumatera Kerinci apa lagi? Kalau di Sumatera ini saya baru 3. Kerinci, Kerinci, Sagi sama Seminung sebelum aja. Sagi Seminung Iya. ya. Sagi Iya. Seminung Kerinci. Dempo belum ya? Belum enggak. Oh, kemudian apa namanya? Kalau yang di Jawa itu Lau sudah? Kebetulan saya ini kalau gunung di Jawa Oh. nggak mungkin ada sedikit cerita ini Kak ya. Iya. Kalau gunung yang nggak dari hati kita Iya. berat mau ngelangkah ke sana, saya ragu Kak. Gitu ya. Iya, kebetulan yang di Jawa ini yang saya belum, Yang belum Merapi pernah. sama Lau. Merapi Lau belum ya? Belum sama Penanggungan itu saya belum. Saya kalau Lau udah sekali dulu tahun 2005 kayaknya. Kalau nggak 2005 2004 itu Iya. Lau. Tapi kalau Merapi memang belum. Dulu cuma Merbabu 2 kali. Udah itu Lau gitu. Tapi dulu zaman saya nggak kayak sekarang lah. Kayak sekarang mahasiswa sekarang ini travelingnya bagus, naik gunungnya ya nggak tahu ya, mungkin apa uang jajannya lebih banyak, apa kayak mana caranya, kayak kurang paham ya. Mungkin memang sudah trennya juga ya untuk traveling itu kayaknya lebih mudah nih. Zaman kami dulu bener-bener waduh mikir bener deh kalau mau pergi, mikir itu biayanya itu gitu loh. Nah ini untuk menyiasati biaya karena nggak sedikit nih biaya Ya. kita mau pergi kemudian
biaya persiapan alat, kalaupun nggak ada alat minimal nyewa gitu-gitu. Nah, itu kayak mana menyiasatinya itu? Kalau saya pribadi gini Kak, Ya. jadi saya ini orangnya gampang terhalusinasi gitu Ya, kan. ya. Tapi terhalusinasinya kita bisa ngejangka waktu gitu Ya. kan. Misalnya bulan ini nih, saya ngelihat di sosmed apa di Ya. apa di berita apa gimana gitu kan. Saya belum pernah kesana, kayak kejadian waktu itu Ya. saya sedikit cerita ke NTT kan. Ya. Saya main ke NTT. Niat saya itu cuma pengen ke Wairebo sama Ya. ke pokoknya sekitaran situ lah, Iya. nggak jauh dari Komodo. daerah ya Pulau Komodo situ. Komodo, ya. Akhirnya saya punya planning itu 3 bulan itu saya udah ini Kak, udah nyusun rencana. Iya, Jadi iya. saya sering buka situs. Iya. Jadi situs traveling itu misalnya kayak dari Jakarta. Ya. Misalnya kita kalau naik motor, kebetulan saya kemarin naik motor Kak. Motor, oh gitu, Iya, dari Jakarta naik motor? Iya, motoran Waduh. kemarin itu sekitar. Sampai ke ini NTT? Flores. Waduh. Jadi kemarin itu Sendirian? kalau dari Jakarta berdua sama kawan namanya Bang Riki. Hmm. Habis itu kami Bisa? enggak bareng sampai ke Semarang jemput adiknya. Kami bertiga. Ya. Akhirnya Oh, lanjut nambah ya, orang ya? lanjut habis itu kami ke Lombok jemput kawan saya juga Kak. Akhirnya kami jalan. Perjalanan saya itu 2,5 bulan. Itu Naik udah motor? udah pulang pergi. Waduh. 2,5 bulan. Nah, itu menyiasati untuk biayanya itu tadi kayak mana? Nah, itu tadi Kak. Jadi saya baca di situs-situs tadi kan. Ya. Dari sini ke sini misalnya berapa 20.000 Ya. atau gimana. Saya ngelebihin Kak. Namanya saya baca situs itu kan ada Ya. yang udah 2 Ya. tahun yang lalu, ada yang beberapa bulan biasanya kan Ya. harga-harga Ya. kayak tiket apa itu kan biasanya. Jadi apa namanya itu survei dulu ya? Iya, Survei. kebetulan saya survei dulu Kak. Nah, dapat biayanya itu dari kerja itu tadi Iya, apa nabung apa kayak mana? Iya betul. Jadi kebetulan saya kerja itu Kak habisnya 2 hal aja Kak. Iya. Satu hobi emang motor ini, Iya. hobi motor dari SMA dulu Iya, kan. iya. Jadi gaji waktu kerja di bank itu tadi saya sisihin buat kendaraan itu tadi sama buat main kebetulan. Untuk ini Iya. untuk modal traveling Iya. sama naik gunung lah Iya, gitu lah kebetulan ya. itu tadi. Kebetulan kan saya orangnya bisa dibilang hemat buat kasarannya jajan atau Ya. gimana. Saya kan nggak terlalu ini. Jadi nabung lah gitu Iya, ya. soalnya nabung udah jelas kita pengennya ke sini gimana Iya. caranya. Berarti kalau segala sesuatu yang kita pengenin kita nabung dulu lah gitu ya. Iya, betul Kak. Jadi kayak tadi bukan halusinasi sih sebenarnya ya, keinginan gitu Keinginan. lah. Nah, keinginan itu cuman cukup diniat aja apa gimana? Misalnya kan ada beberapa orang yang misalnya pengen ke Paris misalnya. Iya. Majangin foto Paris nih di kamarnya misalnya kan. Jadi setiap baru bangun tidur wah kelihatan apa? Menara Eiffel nih gitu. Jadi untuk biar semangat, nah, kayak saya kan di rumah ini saya pajang foto Mekah nih. Itu Mekah itu fotoan temen saya si Endang Guntoro, dia kebetulan udah umroh nih. Nah, itu saya memang sengaja saya dari dulu pengen punya foto Mekah yang bukan jualan yang di. Oh iya benar. Nah, kalau jualan pinggir-pinggir itu kan entah nggak tahu itu fotoannya siapa. Nah, ini saya pengen, kebetulan teman saya pernah dengar saya pengen kayak gitu, dia dari umroh. Nah, saya mau nyetak foto ini, kamu mau nyetak nggak? Ya udah saya cetak. Nah, itu memang keinginan saya, ya itu tadi, jadi biar kita terbayang-bayang ya, terangan-angan, jadi ada motivasi sendiri. Nah, kalau Yosi cukup diniat aja atau mungkin kayak Werbo, wah saya nyari fotonya nih, saya liatin terus apa saya tempelin di itu kayak mana? Kebetulan saya itu kalau ini pengen betul ke sana gitu ya. Ya niat aja lah gitu, cukup Kebetulan ini aja. cukup niat aja waktu Niat itu ya. kan. Tapi Pengen gitu. setiap uang saku yang saya keluarin dari hasil kerja itu misalkan lebih gitu ya. Iya. Pengen kasarannya boros gitu kan. Iya. Saya mikir lagi ke belakang, Iya. saya pengen kesini nih. Iya, Jadi iya. gimana caranya Biar pengeluaran saya ini berkurang dari Iya, sebelum-sebelumnya iya, biar biar- nutupin nanti buat main ke Biar depan. bisa berangkat ke sana ya. Nah, ke Rinjani sudah, pokoknya udah banyak lah ya. Tapi nggak dihitung-hitung bener ya gunungnya ya. Kalau kurang lebih Berapa kira-kira? kurang lebih 18 ya, tapi 18. kurang lebih 18. Kalau ditotalin semua sama gunung yang sudah ya Kak ya. Ya.
gunung yang sama tapi udah bisa Udah berapa kali ya? kurang lebih 25 kali. 25 kali naik gunung. Iya, ya. selama Tapi gunungnya 18 gunung. Ya, Ada 18 yang gunung. berapa kali ulang gitu lah Iya. ya. Kalau ini Nah, gunungnya 18. Selain dia memang naik gunung sendiri dalam rangka ya istilahnya pengen menjejakkan kaki di puncak gunung itulah gitu ya. Itu ada nggak yang naik gunung yang kasarannya dapat duit lah dari situ gitu. Jadi kita nemenin orang gitu lah, nemenin orang naik gunung, kita jasa kita di apa namanya di sewa orang gitu untuk nemenin ngegayetin atau gimana, pernah juga nggak? Kalau buat hasil ya Kak ya. Iya. Kalau hasil sih bisa dibilang 1-2 kali udah pernah, Pernah tapi ya? Iya, awal-awalnya itu Iya. yang nemenin kawan ke Rinjani, yang ke Kerinci. Kerinci ya. Iya, soalnya kan waktu itu saya emang fair-fairan Kak. Iya. Soalnya itu kan dadakan dia mintanya Iya, kan iya. harus bulan sekarang. Iya. Kondisi kita belum, namanya kan biasanya saya planning, Iya. ini jadi kita nggak bisa Iya, ini. kita nggak ada dana lah gitu. Iya, nggak ada dana. Saya bilang kalau buat bulan sekarang saya nggak ada dana, saya dana. bilang gitu kan. Kalau mau dipaksain, Iya. kasarannya 100-200 oke lah. Tapi ini kan nggak mungkin kalau Iya, buat dana iya, segitu kita mau iya. ke Iya, Kerinci. iya. Akhirnya dia buka omongan, ya udahlah kata dia. Biaya saya semua gitu. Biaya biar saya yang tanggung kata Yang dia. penting gitu kan. nemenin saya, Yang penting gitu. nemenin saya. Ya. Sampai dari berangkat sampai Ya. pulang lagi sehat kata dia. Ya oke lah saya bilang kan, namanya udah diamanati kayak gitu kan. Ya. Mau nggak mau kan kita harus ini kan. Ya. Akhirnya, Tapi ada juga nggak yang istilahnya dibayar lah gitu jasa kita ngegayetin. Kalau itu kan istilahnya di traktir lah Iya, gitu. traktir. Kita di traktir naik gunung lah gitu. Nah, kalau yang istilahnya kita istilahnya dibayar jasa kita untuk ngegayat gitu, pernah nggak? kebetulan pas bulan 2 kemarin saya singkat cerita, Iya. saya punya kenalan anak Jember, dia Iya. kan anak APGI juga kebetulan nggak. Dia ini udah Apa APG itu? asosiasi Pecin ini kan Pemandu Gunung. Pemandu Gunung Indonesia, Indonesia, gitu, Kak. ya. Jadi dia ini kebetulan punya jasa travel gitu Kak. Ya. Eh, Tapi khusus naik gunung. Ya kebetulan khusus untuk naik gunung aja. Kebetulan udah lumayan lama juga. Nah, jadi ceritanya saya kan digaitin dia waktu Ya. ke Gunung Raung itu. Ya. Terus saya di base campnya dia kebetulan 2 bulan. Ya. 2 bulan itu udah menghasilkan bikin 2 kolam ikan. Ini Kak, apa? Oh, ikan. Dia di budidaya ikan ini Budidaya Kak. ikan juga. Iya, Oh, kebetulan. jadi bantu dia bikin Iya, kolam. bikin kolam. Jadi saya ingat betul bikin 2 kolam di situ. Iya. Akhirnya saya bilang gini, saya ini pengen ke Gunung Argopuro, saya bilang Iya. gitu kan. Gimana caranya? Saya minta tolong, saya harus diantarin ke sana. Iya. Oke lah kata dia. Kebetulan waktu itu dia dapat kontekan tamu dari Malaysia Iya. sama Singapura. Mantan tamu dia juga di Gunung Iya. Raung. Akhirnya kata dia dia kontak itu pengen balik lagi kata dia kan. Iya. Terus dia ngasih tanggal sama jadwalnya. Ya udah kata dia, saya bisa kata kawan itu kan. Terus kata kawan bilang, "Gimana kalau kamu ini dulu ikut dulu kata dia kan." Ya udah, saya bilang saya jadi porter air aja, saya bilang gitu kan. Oke kata dia. Bayarannya kalau porter air ini kata dia bisa dibilang kita ngitungnya gini aja Kak. Iya. 500 lah buat kamu kata dia sekali Iya, jalan. iya. Saya bilang saya nggak butuh segitu, saya bilang. Iya. 200 saja saya terima, tapi saya minta tolong lagi nih, Iya. antarin saya ke Gunung Raung, ke Argopuro. Ya Iya. udah kata dia. Iya. Masalah itu gampang lah kata dia. Iya. Kebetulan waktu itu tumburan sama dia punya mantan tamu juga Iya. dari Malang. Ya nggak bisa bakal ditolak sama Iya, dia itu kan. iya. Jadi akhirnya ya dari Malaysia ini untungnya Diundur. gara-gara pesawatnya kebetulan itu juga Kak. Iya. Akhirnya kami nganterin yang Mbak ini tadi, yang Ya. dari Malang ini tadi ke Argopuro. Kebetulan saya juga belum ke Oh, memang pengennya ke Argopuro kan Iya. tadi kan, malah disuruh ke Raung. Iya. Akhirnya memang ke Argopuro sambil bawa tamu gitu Iya, kan. terus kata si Mbak itu tadi, Iya. "Kamu dibayar berapa sama yang tamu dari Malaysia?" kata dia. Iya. "Kalau ini saya bisa kasih
mohon maaf bisa saya kasih 2 kali lipat, tapi kamu asal nemenin saya. Ya, Dia bilang. Kebetulan saya bawa anak saya nih, kata dia. Ya. Dia belum pernah naik, kata dia kan. Ya udah, kata kawan ini, ya udah Mbak, kata dia. Ya kebetulan saya juga punya kawan yang ini, kata dia. Ya. Akhirnya ya dalam kondisi kayak gitu mau nggak mau kan kita Ya. gabung kan. Akhirnya saya juga di situ ikut membantu dia, Ya. pakai jasanya dia itu tadi kan. Jadi apa namanya, selain naik gunung biaya sendiri, kemudian ini juga pernah ngegayetin dan ya udah mulai ada dapat hasilnya lah Iya, dari gayanya. lumayan. Nah, kemudian hobi kayak pencinta alam ini kan nggak semua orang hobi gitu. Jadi kalau kayak dari orang tua seperti yang saya bilang sama si Bagus tadi, dari orang tua kayak mana nih, mendukung atau kayak mana gitu, atau memang orang tuanya juga dulu suka di alam apa kayak mana gitu sehingga bebas-bebasin aja nih anaknya gitu, kayak mana? Kalau untuk sekarang alhamdulillah dikasih kebebasan kan. Iya. Untuk sekarang. Iya. Kalau untuk dari zaman sekolah sampai 6-7 tahun ini kan saya masih Iya. kucing-kucingan. Iya. Pak. Oh gitu. Jadi kalau saya kemana-mana itu nggak izin sama orang tua. Iya. Kebetulan ya bisa dibilang durhaka lah kayak. Saya nggak izin sama orang tua. Saya cerita itu setelah saya Naik. iya naik itu tadi sudah Iya. turun. Saya bilang saya baru nelpon. Iya. Saya habis dari sini ya namanya orang tua Kak, ada ininya Iya. dikit kan. Ya namanya orang tua kan. Tapi nah sekarang meyakinkannya kayak mana sekarang sehingga sekarang dibebasin nih. Mungkin dari dulu kan ya izinnya agak sulit lah gitu Iya. dibilang gitu kan. Ya mungkin ya seperti saya bilang tadi, untuk kegiatan di alam bebas ini kan hobi yang nggak semua orang, dan nggak semua orang bisa mengerti ngapa kok hobi, ngapain sih naik gunung Ya, gitu betul, kan, Pak. gitu kan nggak Ya, semua benar. orang ngerti gitu kan. Iya. Nah kadang-kadang orang tua juga ngomong jangan aja gitu. Iya. Mestinya memang harus dijelasin jangan, ngapa jangan, mungkin ada pengalaman dia dulu, pengalaman tetangganya kah atau apa, itu mesti dijelasin. Kadang-kadang orang tua ya tapi memang kita merasa juga sih sebagai orang tua memang, kalau saya kan sudah punya anak ya, jadi memang merasa harus ini ya, harus harus apa namanya, harus jaga lah anaknya gitu, apalagi itu masih tanggungan kan. Kalau Iya. saya aja yang sudah beristri, orang tua saya kalau misal saya agak pulangnya agak lambat kemudian dihubungi nggak bisa nggak bisa dihubungi, itu khawatir dia. Padahal saya sudah berkeluarga, dia masih nelponin, ibu saya di mana gitu, ngapa belum pulang gitu. Apalagi yang misalnya istilahnya kalau masih tanggungannya orang tua, belum berkeluarga, belum nikah, baik dia laki-laki atau perempuan, memang mestinya ya kita harus izin gitu, bagaimanapun juga izin. Jadi saya dulu pernah punya temen nih dari Sumatera, Palembang, rombongan mau hunting foto di sini. Dia itu nggak izin sama orang tuanya, ketangkep lah di sini, ketangkep SIM-nya salah bawa. Jadi SIM motor yang dibawanya, dikiranya SIM mobil. Nah, ada masalah lah itu 2 mingguan kalau nggak salah di Polres itu. Kami agak bantu juga nampung mereka di sini nungguin mobil itu keluar. Akhirnya mereka naik travel. Ternyata nggak izin. Anak ini nggak izin. Izinnya cuma mungkin sekitaran Palembang aja, nggak taunya ke Lampung. Nah itulah, nanti kalau yang nggak izin itu ngerinya nanti ada sesuatu di perjalanan. Tapi untung tadi kan udah nelpon, alhamdulillah masih selamat lah gitu kan. Jadi untuk teman-teman, jadi dimanapun itu memang harus izin. Memang untuk awal mungkin untuk kegiatan-kegiatan alam ini memang kayak kata Bagus tadi, kita harus menunjukkan ada manfaatnya gitu loh. Jadi ada manfaatnya gitu. Nah kalau sekarang mungkin udah tahu nih ada manfaatnya dari keluarga, sehingga bisa bisa membebaskan. Seperti tadi kan misalnya ada jasa gitu, dapat jasa dari situ gitu. Dan mungkin sekarang udah sama Bagus sudah join lah, pengen bikin souvenir di Seminung jualan gitu. Mudah-mudahan lancar lah gitu.